Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang seputar agama Islam. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yaitu 3 golongan muslimah boleh tidak berhijab yang mungkin jarang diketahui. Nah, bagi sahabat semua nih yang belum mengetahui kok ada perempuan yang tidak boleh berhijab, pastinya video ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun sebelum kami membahas 3 golongan muslimah yang memang tidak apa-apa tidak menggunakan hijab alias diperbolehkan tidak memakai kerudung nih, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang baik. Jazakallah khairan katsiran. Menutup aurat adalah kewajiban setiap muslimah. Salah satu cara menutup aurat adalah dengan berhijab, karena rambut termasuk aurat bagi muslimah. Namun terdapat 3 golongan muslimah yang boleh tidak berhijab. Siapa saja mereka? Seperti kita ketahui sahabat, apabila kewajiban muslimah untuk berhijab dijelaskan dalam berbagai dalil. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, di mana di sana sudah sangat jelas sahabat, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa binatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyu'rafuna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab 59. Nah, maka berikut adalah 3 golongan muslimah yang boleh tidak berhijab yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet. Yang pertama, anak perempuan yang belum balik. Di dalam beberapa keterangan sahabat, salah satunya adalah dalam buku Dasar-Dasar Mendidik Anak karya Najah As-Sabatin, disebutkan bahwa anak perempuan yang belum mengalami haid atau belum memasuki usia balik tidak diwajibkan untuk berhijab. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu jika sudah balik tidak boleh tampak daripadanya kecuali ini dan itu. Beliau menunjukkan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, selain itu sahabat, di dalam terjemahan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dijelaskan hadis yang menjelaskan bahwa anak kecil belum terbebani kewajiban syariat Islam. Diangkat dari 3 orang, malaikat tidak mencatat apa-apa dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dari 4 imam kecuali Tirmidzi. Hadis sahih menurut Al-Hakim. Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadis tersebut. Meskipun demikian sahabat, orang tua nih pastinya tetaplah harus direkomendasikan untuk mengenalkan anak perempuan sejak dini pada hijab, supaya mereka terbiasa ketika mencapai usia balik. Walaupun jika ditanya apakah anak kecil yang belum balik wajib menggunakan hijab, maka jawabannya tidak wajib. Akan tetapi bagi kalian sebagai orang tua nih, untuk memperkenalkan hijab sejak dini dianjurkan. Selanjutnya nomor 2, wanita yang telah lanjut usia. Wanita yang telah lanjut usia diperbolehkan untuk tidak memakai hijab. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 60 yang artinya, para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka meninggalkan pakaian dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, akan tetapi memelihara kehormatan tetap mengenakan pakaian luar lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 60.
Nah, dikutip dari berbagai sumber di internet, salah satunya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Bicara Wanita karya As-Sayyid Muhammad Siddiq Khan. Wanita tua yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran tersebut diantaranya mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu mereka yang telah lanjut usia, tidak lagi mengalami haid, tidak mempunyai keinginan untuk menikah, tidak dapat menikmati hubungan seksual, tidak lagi dapat melahirkan. Di dalam hal yang lain, sahabat, mereka diperbolehkan untuk meninggalkan pakaian luar seperti jilbab atau jubah luar. Namun tetap ada catatan bahwa meskipun mereka boleh melepaskan jilbab, mereka masih diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat secara sopan. Selanjutnya nomor 3, orang gila. Orang yang kehilangan akal sehat, sahabat, atau orang gila atau ODGJ kalau zaman sekarang, tidak diwajibkan untuk berhijab. Ketidakwajiban ini sama seperti anak kecil yang belum balik, sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis. Pena diangkat dari 3 orang, malaikat tidak mencatat apa-apa dari 3 orang, yaitu yang pertama, orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam 4, kecuali Imam At-Tirmidzi. Hadis sahih menurut Al-Hakim. Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadis tersebut. Karena orang gila tidak mempunyai kesadaran untuk memahami hukum syariat Islam, maka mereka tidak dikenai beban kewajiban termasuk dalam hal berhijab, sahabat. Nah, kita kesimpulannya nih di dalam pembahasan kali ini, menutup aurat dengan berhijab adalah kewajiban bagi setiap muslimah yang telah balik dan juga berakal. Namun terdapat 3 golongan yang diberi keringanan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah untuk tidak mengenakan hijab. Di antaranya yang pertama, anak perempuan yang belum balik, yang kedua, wanita yang telah lanjut usia dan tidak lagi mempunyai keinginan untuk menikah, dan yang ketiga, orang yang kehilangan akal atau ODGJ. Meskipun demikian, bagi wanita yang masih bisa menjaga kehormatannya dengan mengenakan pakaian yang sesuai, maka itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.